Untuk lokasi menginap pilihan kita kali ini tuh istimewa banget karena selain memiliki kolam renang yang seluas ini dan juga fasilitas penunjang liburan lainnya seperti kolam bermain anak lengkap dengan wahana permainannya, resort ini juga langsung dapetin view ke arah birunya lautan dengan pantai dan pemandangan pulau-pulau di sekitarnya. Untuk review selengkapnya setelah video openingnya berikut ini ya. Nah, jadi dibutuhkan sekitar 4 jam penerbangan ya dari Jakarta ke sini jika menggunakan yang tanpa transit. Tapi kita sendiri pilih jadwal penerbangan yang transit dulu belasan jam sih sebelum paginya lanjut di penerbangan ke lokasi tujuan kita ini. By the way, untuk video kali ini tuh kita spesial lagi liburan di sebuah destinasi wisata di Malaysia, lebih tepatnya adalah di Pulau Langkawi. Dan setelah kita selesai mengambil bagasi, kita bisa langsung pesan taksi online aja pakai aplikasi yang sudah otomatis langsung update jadi lokasi di Malaysia ini. Oh iya, enaknya di sini tuh ternyata untuk pesan taksi online tidak sulit ya, bisa langsung aja dijemput di lobi bandaranya. Pembayaran juga bisa dengan cash ya, jadi jangan lupa tukar uang dulu ke ringgit Malaysia sebelum berangkat liburan ke Langkawi ini. Dan setelah menempuh perjalanan selama 20 menit yang lancar tanpa macet, akhirnya kita sampai juga nih di bagian depan dari lokasi menginap pilihan kita di Langkawi, Malaysia ini. Nama lokasinya ini adalah Dayang Bay Resort Langkawi. Kita sudah sampai di bagian lobi resortnya ini yang luas dan open space. Kita juga sempat bingung nih tentang di mana lokasi untuk proses check-in-nya. Tapi akhirnya diinformasikan arah meja resepsionisnya. Jadi kita langsung menuju ke sana aja biar cepat-cepat bisa check-in setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang di siang ini. Nah, adapun untuk ketentuan check-in-nya akan diminta data paspor, mengisi formulir, lalu ada biaya teks untuk tamu asing sebesar 3 ringgit Malaysia. Dan ada biaya deposit lagi sebesar 100 ringgit. Untuk depositnya akan dikembalikan pada saat check out, tapi untuk teksnya itu benar-benar biaya tambahan ya. Nah, di jam setengah 2 siang kita sudah bisa check-in ya ternyata. Kita dapetin di kamar nomor 539 yang artinya ada di lantai 5 resort ini. Untuk ketentuan jam normal check-in-nya itu sebenarnya di jam 3 sore, tapi karena kamarnya sudah ready, jadi lumayan banget nih kita dapetin early check-in ya jadinya. Oh iya, dari lobbynya juga kita tuh udah dapetin view cantiknya laut luas di depan sana ya. Tapi jujur sih, kita tuh pengen buru-buru aja ke kamar dulu buat segera istirahat. Untuk explore resortnya nanti aja di sore hari ya, setelah kita beres review seperti apa kamar di resort ini. Di dekat arah menuju ke lift juga kita nemuin ruangan berisi beragam game tuh ya, seperti biliar, pingpong, lengkap dengan meja dan kursinya. Dan untuk liftnya sendiri bisa naik dan turun tanpa menggunakan tap akses card ya, jadi bisa lebih leluasa tuh naik turun di gedung resortnya ini. Setelah beres membaca ke arah mana kamar kita berada, kita bisa langsung lanjutin aja dulu nih jalan kaki menuju ke kamar kita. Dan ternyata di lorong gedung resortnya ini juga tersedia sebuah dispenser berisi air putih ya. Jadi kita bisa refill air sepuasnya deh selama liburan di sini. Nah, ini akhirnya kita sudah nemuin lokasi kamar kita ya di nomor 539. Sekarang kita langsung cek aja isi kamarnya. Nah, saat ini kita sudah di kamarnya. Untuk kartunya juga sudah kita masukkan ke slot untuk nyalakan listriknya ya. Oh ya, untuk AC-nya tuh lokasinya di sini dan tidak pakai remote nih. Tapi untuk atur suhunya harus langsung klik-klik di bagian konsolnya ini. Oke, selanjutnya kita lihat-lihat lebih jauh ya, ada apa lagi aja di kamarnya ini. Dan ternyata terdapat sebuah ruangan TV lengkap dengan 3 buah sofa dan meja juga karpetnya. Jadi yang ini tuh 2 sofa ukuran single ya, dan untuk yang satu ini tuh ternyata adalah sofa bed lengkap dengan bantal sofanya juga. Jadinya tuh berasa nyaman banget sih, begitu sampai langsung bisa lihat sofa seempuk ini. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Di sebelah sini kita dapatkan sebuah rak dan sebuah TV berukuran 32 inch. Jadi nanti kita cek ya siaran TV-nya di sini. Nah, lalu juga terdapat balkon yang luas banget ya itu di sana. Kita langsung buka dan cek ke balkonnya aja nih, biar nggak malah jadi penasaran. Nah, kan beneran luas nih ya balkon kamarnya, dilengkapi dengan meja dan kursi makan dan bersebelahan dengan sebuah dapur ya ini di bagian balkonnya. Di dapurnya ini terdapat oven dan juga sebuah kulkas 1 pintu yang ukurannya bukan mini sih ini. Terdapat juga alat-alat makan seperti piring, sendok, garpu, juga gelas dan mangkuk juga ada tuh di bagian atas sana. Ternyata lengkap banget ini peralatan makan yang disediakannya. Nah, kita juga mau cek view dari balkonnya ini dan ternyata view-nya tuh ke arah kolam renang resortnya dong. Yang sudah kita dapetin pandangan sekilasnya ya
ya saat di lobby resortnya. Kali ini kita dapetin view lebih luasnya dari balkon kamar tempat kita menginap. Lalu untuk view-nya sendiri ini tuh indah dan luas banget sampai bisa lihat ke pulau di seberang sana. Bisa dibilang untuk balkon di kamarnya ini istimewa sih, karena selain luas juga bisa dapetin pemandangan yang indah. Kita sekarang mau masuk dulu lagi aja ya ke dalamnya, dan juga tutup dulu aja pintu balkonnya ini biar udara di kamarnya tetap dingin dari AC-nya. Kita lanjutin room tour lagi aja nih ya, karena masih ada beberapa sudut lain di sini selain balkon luas dan ruang TV-nya yang nyaman banget. Nah, ada 3 pintu kamar dong ya di sini ternyata. Kita akan cek satu-satu dulu aja ya. Kita mulai dulu dari yang ini yang ternyata adalah sebuah kamar mandi lengkap dengan 2 handuk, sebuah keset dan tisu juga. Tersedia juga alat-alat mandinya, dan sistem kamar mandinya adalah dengan shower dan kepala showernya seperti ini. Juga dilengkapi dengan sebuah tirai ya. Oh iya, untuk toiletnya itu tidak pakai bidet ya, tapi dapetin sebuah jet shower di sebelah sini. Agak ngumpet sih ini untuk lokasi jet showernya. Nah, jadi seperti itu ya untuk penampakan pintu kamar pertama dari 3 pintu di dalam kamarnya ini. Kita langsung lanjutkan aja ke sebelah sini yang ternyata adalah sebuah ruangan yang sepertinya diperuntukkan sebagai ruang cuci baju dan menjemur pakaian juga sih kira-kira. Terdapat juga sebuah tiang untuk menggantung jemurannya ya di dalam kamarnya ini. Ya udah, kita tutup lagi dulu aja ya pintu kamar keduanya ini. Sekarang kita lanjutkan langsung aja ke pintu kamar ketiga yang ternyata adalah sebuah kamar utamanya dengan kasur ukuran double. Dan di balik pintunya ada sebuah meja untuk menyimpan barang-barang bawaan kita. Kok ada pintu lagi? Ternyata ini adalah sebuah ruangan kamar mandi lagi di dalam kamar utamanya. Untuk toiletnya sama ya, menggunakan jet shower saja tanpa bidet, lengkap dengan tempat tisunya. Dan lalu kita dapetin lagi 2 handuk, 1 keset, dan tisu toiletnya. Dilanjutkan ke sini, kita dapatkan sebuah wastafel dengan amenities alat-alat mandi dan juga dilengkapi dengan sebuah cermin di bagian atas dari wastafelnya ini. Lalu untuk sistem mandinya juga ternyata sama-sama shower ya. Nah, tapi di sini tuh menggunakan kepala shower jenis raindrop yang lebih nyaman nih buat mandi. Sama-sama juga terdapat tirai ya di bagian kamar mandinya ini. Nah, kita sekarang keluar dari kamar mandinya untuk lihat lebih jauh kamar utamanya yang nampak nyaman banget untuk dipakai beristirahat dengan cahaya alami kamarnya juga yang pas nih seperti ini. Terdapat juga sebuah meja kerja dengan kursi dan sebuah cermin ya. Malah juga ternyata ada AC-nya lagi ya di kamarnya ini, juga sebuah TV di seberang kasurnya. Jadi bisa tuh baringan santai sambil nonton TV di kamar utamanya ini. Lalu untuk view dari jendela kamarnya juga sama-sama mengarah ke bagian kolam renang di resortnya ini. Jadi selain dari balkon juga kita bisa dapetin pemandangan keren langsung dari kamar ya. Nah, jadi seperti ini ya penampakan kamar utamanya di jenis kamar yang kita pesan dan kita inepin untuk kita review kali ini. Kamarnya tuh luas dan nyaman, dan untuk saat ini juga kita mau rehat dulu ya. Nanti kita akan update lagi informasi lainnya seputar resort kece pilihan menginap kita di Langkawi, Malaysia ini. Nah, jadi sekarang tuh udah jam 2 lebih sih ya, 2.15, kita udah cukup istirahatnya. Kita tadi tuh belum ngecek isi lemarinya ya. Lemarinya di sebelah sini tuh kosong, cuma ada hangernya aja. Nah, tapi di sebelah sininya itu ada kelengkapan lainnya sih di sini. Jadi kita dapetin sendal ininya, sendal hotelnya, sendal resortnya. Safety bags, ada laundry bag juga ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya soal TV. TV-nya tuh di sini siaran lokal aja, ada 15 channel. Cuman itu remote-nya kita entah kenapa cuma satu aja remote-nya ya. Dimana remote ini tuh bisa buat TV yang di kamar sama TV yang di sini juga bisa sih pakai satu remote, sama-sama 15 channel aja ya. Jadi seperti itu ya update-nya sementara ini. Sekarang ini kita sebentar lagi mau keluar, mau lihat-lihat suasana di sekitaran tempat ini ya. Ada apa aja di resort ini ya. Yaudah yuk kita keluar dulu aja. Nah, jadi di siang menjelang sore hari ini kita mau sekalian eksplor lebih jauh aja nih resort perdana yang kita inepin saat liburan kita di Langkawi, Malaysia ini. Karena seperti yang kita sempat lihat dari balkon kamar kita, kalau resort ini tuh dikelilingi sama birunya cekungan teluk di Pulau Langkawi ini. Dan untuk resort dengan pemandangan laut di Langkawi, Malaysia ini berikut dengan penerbangannya juga kita pesennya tuh pakai tiket.com loh ini. Jadi buat yang mau liburan ke luar negeri juga tiket.com tetap bisa banget jadi pilihan kamu ya untuk cari akomodasi menginapnya, karena pastinya pilihan hotel, resort, dan villa internasionalnya juga banyak dan beragam jenisnya untuk penuhi gaya liburan kamu. Lalu untuk Dayang Bay Resort Langkawi ini harga menginapnya itu mulai dari 700 ribuan nih. Dimana harga 700 ribuan itu mendapatkan jenis kamar deluxe dan sudah termasuk sarapan juga ya. Selanjutnya ada jenis kamar eksekutif di harga 900 ribuan dan sudah termasuk free breakfast juga. Adapun perbedaan dengan jenis kamar deluxe adalah adanya balkon ya untuk yang jenis eksekutif ini. Selanjutnya itu ada jenis kamar suite double dengan pemandangan laut di harga 1,1 jutaan, sudah mendapatkan breakfast juga, dan ini adalah merupakan jenis kamar yang kita review dan kita inepin di video kita kali ini.
Dan kalau pesannya di tiket.com pastinya tuh ada dong promo diskon menariknya, yaitu untuk pemesanan hotel internasional di Asia masukkan saja kode promo NESGOSTAY yang nantinya akan kasih diskon hingga 30% plus ekstra diskon lagi hingga Rp500.000. Gunakan kode promo NESGOPLAY-nya untuk pemesanan hotel di Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam selama periode promo dari 15 September sampai 22 September 2022 ini. Nah, jadinya rencana liburan seru kamu di Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam bisa tetap makin hemat nih kalau pakai tiket.com untuk penuhi kebutuhan akomodasi kamu selama liburan asik kamu. Jadi tunggu apa lagi? Bulatkan tiketmu untuk langsung scroll aja pilihan lokasi menginap keren lainnya di Malaysia sekarang juga ya. Menurut kita, pilihan untuk liburan di Malaysia ini bisa jadi alternatif banget nih buat yang mau cari suasana yang mirip-mirip tapi tetap berbeda. Dan jadinya bisa kasih pengalaman liburan yang seru sih tanpa harus terlalu jauh-jauh dari tanah air. By the way, resortnya ini tuh luas dan kita tuh belum sepenuhnya muterin tempat ini ya. Dan sekarang tuh sudah sore hari, ini tuh jam setengah 7 ya. Nah, kita tuh masih agak-agak jet lag gitu sih soal jam di sini. Jadi ini kalau kesini tuh ibaratnya kayak jamnya kayak di Bali ya, waktu Indonesia Tengah ya, untuk jam di Malaysia ini. Nah, sekarang tuh suasana sore harinya di kamarnya seperti ini ya. Kita juga mau lihat keluar sih dari balkon kita. Dan rame banget dong di bawahnya sana. Jadi kolam renangnya benar-benar jadi primadona banget di tempat ini ya. Ini agak-agak mendung gitu sih, semoga nggak hujan ya. Nanti mungkin kalau sudah lumayan makin gelap, nanti kita main ke bawah deh. Sekarang ini kita masih di kamar dulu aja ya, belum mau kemana-mana. Ya udah, kayak gitu aja update-nya. Nanti kita ke bawah lagi kalau sudah agak gelapan aja ya sekalian ya. Kita sekarang mau balik lagi aja ke depan laptop deh. Dan sekarang ini sudah malam hari di sini. Sekarang tuh jam 8 kurang sih ya. Seperti ini ya pencahayaan di kamarnya. Cahayanya lembut sih ya, jadi ini nyaman banget sih buat dipakai istirahat. Sekarang juga kita mau lihat ya suasana di bagian ruang tengahnya. Ya jadi kayak gini ya, sama seperti di kamarnya. Di ruang tengahnya juga cahayanya tuh terang sih untuk kamarnya ini. Oh, ini kita bisa buka ternyata ya, bisa buka semuanya kayak gini. Dua pintu seperti ini bisa dibuka. Ini suasananya saat ini emang tempatnya tuh luas sih ini ya. Nah, dari sini kita menuju ke bagian dapurnya. Masih rapi sih ya, jadi kita nggak masak-masak apapun sih. Dan suasana di bagian bawahnya tuh masih ramai banget sih. Banyak lampu-lampu ya di malam hari. Dan ini kebetulan lagi gerimis, tapi di bawah masih ramai tuh yang renang. Itu lagi gerimis-gerimis itu kelihatan kan, ada air-air turun gitu. Jadi seperti itu ya. Dari sini kita bisa lihat ke bagian bawahnya. Tapi nanti juga kita mau ke bawah sih. Kita mau lihat langsung suasana malam harinya di bagian bawahnya tempat ini ya. Udah yuk, kita ke bawah dulu aja ya. Dan untuk suasana lobi resortnya ini di jam 9 malam hari itu masih terang benderang nih ya ternyata. Lalu untuk di sekitaran kolam renang resortnya yang luas ini juga masih banyak lampu nih. Nah tapi jam berenangnya tuh sudah berakhir di jam 8 waktu Malaysia tadi ya. Makanya saat ini untuk suasana di sekitaran kolam renangnya ini udah tampak sepi sih. Dan di pagi harinya kita tuh langsung aja nih pengen lihat lebih jauh lagi bagian sekitaran kolam renang resortnya yang memang luas ini. Dan dari sini juga kita dapetin view langsung ke lautnya di depan sana. Indah banget sih suasana pagi harinya di sini tuh. Dan untuk mataharinya tuh masih ngumpet ya di balik gunung. Sunrise-nya tuh di jam setengah 9 men. Setengah 8 sunrise-nya. Beneran ada mataharinya ya, akhirnya sekarang sudah terang banget. Ini jam 8-an mungkin kita mau sarapan ya, kita mau santai dulu di sini deh sampai bener-bener panas. Ini keren sih ini kalau pagi-pagi di sini, suka banget. Spot yang oke banget. Lalu tepat di jam 8 pagi kita menuju ke arah restoran resortnya dengan tujuan yang pastinya sih untuk sarapan nih ya di pagi hari yang cerah ini.
Nah, kita perlu belikan dulu voucher sarapannya ke petugas resortnya ini, dan setelah itu baru deh kita bisa masuk ke bagian dalam untuk mulai sarapan paginya. Oh ya, untuk jenis sarapan paginya saat kita menginap itu adalah jenis buffet ya, alias prasmanan. Dan untuk pilihan menu sarapan yang disajikannya juga variatif dan lumayan banyak loh ini. Ini kita akan coba list aja ya menu makanan yang disajikan di sarapan resort ini. Dimulai dari roti dengan beragam selai, lalu ada 2 jenis sereal dengan susunya, ada pilihan beragam sayuran untuk salad dengan dressingnya itu saus Thousand Island atau yogurt. Ada juga 3 jenis buah-buahan yang disediakan yaitu nanas, melon, dan jeruk sunkist. By the way, bisa dilihat ya, ternyata pada saat kita menginap tuh di sini lagi penuh banget nih resortnya. Jadi suasana sarapannya tuh bisa dibilang meriah sih ini. Dan untuk bagian makanan utamanya tuh lagi antri banget nih dengan tamu-tamu yang lagi sarapan. Nah, tapi untuk menu utama sarapannya tuh familiar banget juga loh. Ada nasi goreng yang enak banget, ada bihun goreng, kue tiaw, ayam goreng, sambal juga ada loh. Dan lalu di sebelah sini kita menemukan side dishnya semacam bubur ayam dan sup. Dan ini adalah jajaran menu makanan westernnya dari mulai mashed potato, sosis, dan ham. Selebihnya sih sepertinya masakan khas Indianya ya. Oke, siang. Jadi sekarang sudah jam setengah 11, jadi hitungannya udah siang hari ya. Kita tuh tadi baru beres sarapan di bagian lantai bawahnya di dekat area kolam renang ya restorannya ini. Kebetulan hari ini tuh lagi rame banget sih ya. Kita bisa lihat tadi ya suasana sarapannya itu lagi penuh banget tamunya di sini. Dan setelah kita inepin 1 hari 1 malam, nama tempat ini tuh Dayang Bay Resort Langkawi yang kita sudah pesan pakai tiket.com pastinya ya. Kita sekarang mau bahas aja ya kelebihan sama kekurangan tempat ini setelah kita rasain setelah kita inepin 1 hari 1 malam. Kita mulai dulu dari kelebihannya. Untuk kelebihan pertama dari tempat ini tuh adalah lokasi resortnya yang berseberangan dengan banyak banget minimarket dan tempat makan. Jadinya kalau misalnya mau belanja-belanja tuh kita tinggal jalan kaki nyebrang aja dong ini. Walau kalau misalnya beneran mager banget sih bisa langsung pesan aja ya pakai delivery makanan menggunakan aplikasi ojek online. Kelebihan selanjutnya yang pasti adalah lengkapnya fasilitas untuk berlibur di resort ini. Dari mulai tempat bermain anak yang bersebelahan juga dengan sebuah kolam renang khusus anak-anak dengan wahana bermain airnya yang otomatis bikin resort ini tuh jadi pilihan yang tepat banget untuk liburan bareng sekeluarga nih. Dan kalau untuk kolam renang dewasanya juga luas banget nih kolamnya. Dan dari kolam renangnya ini juga kita bisa langsung dapetin view ke arah birunya laut di Langkawi yang indah ini. Jadi termasuk instagramable juga nih kolam renang di resort ini. By the way, yang unik di resort ini tuh ada sebuah kolam renang yang dikhususkan untuk wanita aja nih. Jadi kalau misalnya ingin berenang dan bermain air terpisah, bisa langsung aja ya ke kolam renang khusus wanita yang satu ini. Dan jangan lupa nih, kalau untuk kamar di resort ini juga luas banget dan nyaman banget. Jadinya kadang malah bikin mager sih, jadi malas kemana-mana lagi kalau udah sampai di kamarnya ini. Lalu untuk kekurangan di tempat ini tuh sebenarnya kita nggak bisa nemuin kekurangan yang signifikan dan mengganggu liburan banget sih. Nah, tapi ada satu hal aja, yaitu untuk kamarnya ini tuh tidak terlalu kedap suara ya. Karena suara-suara dari lorong kamar itu bisa terdengar jelas ke dalam kamar kita. Jadinya kalau resortnya lagi rame seperti sekarang ini tuh agak berisik ya dengan suara-suara dari lorong kamarnya. Nah, jadi seperti itu sih ya kelebihan sama kekurangan tempat ini yang kita rasain setelah kita inepin 1 hari 1 malam. Ini tuh bisa dibilang hotel pertama kita di daerah Langkawi, Malaysia ini, sebuah pulau yang terpisah dari daratan Malaysianya ya. Ini tuh bisa dibilang kayak pulau khusus untuk liburan mereka ya, liburan orang Malaysia. Menurut kita tempatnya keren sih, apalagi hotel ini juga kan, walaupun dapetin view ke arah lautnya kayak gini langsung dari tempat ini, dari bagian ruang tengahnya ini, kita juga masih dapetin banyak-banyak tempat buat belanja-belanja sekitaran sini ya. Jadi ini tempatnya nggak terpencil sih. Banyak yang kita suka di tempat ini, untuk kolam renangnya juga luas, fasilitasnya juga lengkap. Kekurangannya itu tadi sih, itu aja. Jadi kamarnya ini kalau misalnya ada suara-suara dari luar, dari lorong itu kedengeran ya. Begitu juga sebaliknya. Tapi kalau dari kamar sih enggak sih, dari kamarnya cukup hening. Kekurangannya itu aja sih, kekurangan kecilnya sama tempat ini. Jadi overall tempat ini benar-benar kita rekomendasiin sih kalau kamu lagi mau liburan ke Langkawi, Malaysia, bisa pesan hotel ini aja ya buat liburan kamu. Nah, jadi seperti itu aja ya review lengkap kita soal tempat ini. Kalau kamu suka sama video kita kali ini, bisa di like aja. Kalau menurut kamu tempat ini juga keren, kamu bisa share video ini aja ya ke teman dekat kamu ataupun keluarga kamu buat kamu ajak liburan juga ke sini. Nanti kita ketemu lagi segera di video kita selanjutnya dari Nesgo Project ya. Bye!